Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video bahasa C bagian 2 kali ini, setelah kalian masuk ke LMS, kalian klik kanan yang bahasa C bagian 2, kemudian open link in new tab. Nah, di bahasa C bagian 2 kali ini, yang akan kalian pelajari yaitu adalah membuat komentar dalam bahasa C, kemudian ada variabel, tipe data integer, kemudian kalian akan belajar bagaimana untuk ngeprint atau mengeluarkan output untuk tipe data integer dan inputnya, kemudian ada operator aritmatika. Oke, yang pertama adalah komentar. Nah, komentar atau catatan ya, ini adalah yang bisa digunakan untuk sebagai catatan atau petunjuk bagi manusia. Nah, yang artinya komentar ini tidak akan dibaca oleh komputernya, jadi diabaikan. Nah, ada dua jenis catatan atau komentar, yaitu ada single line comments, yaitu dia hanya satu baris, atau yang multi line comments. Jadi barisnya ada lebih dari satu. Oke, contohnya bisa kita lihat di GDB ini. Nah, misal di sini di atas PDF-nya kalian tulis komentar statement printf. Nah, statement printf ini adalah berupa komentar dengan ditandai dua garis miring di depannya. Nah, jadi ini nggak akan dibaca oleh komputer. Jadi yang dibaca hanya dari sini sampai ke sini saja. Nah, contoh kalau kita run, nah kalau nggak ada kemudian di run ulang. Nah, di sini statement printf-nya dia tidak dibaca. Jadi hanya sebagai catatan sebagai programmernya atau manusia. Nah, misal kalau di depan printf sini kita kasih komentar, nah maka hello world-nya ini nggak akan dibaca. Jadi dia akan hilang. Nah, seperti itu. Jadi di skip. Nah, kemudian kalau untuk multibaris, setelah garis miring, kemudian bintang. Nah, lihat di sini semuanya jadi oranye. Kemudian di akhir sini, kita tambahkan bintang, kemudian garis miring. Nah, return 0-nya sudah kembali warnanya. Nah, ini kalau dijalankan, maka hasilnya akan kosong, karena semuanya hanya berisi komentar aja. Nah, seperti itu. Nah, jadi komentar ini, salah satu fungsinya sebagai catatan, bisa juga sebagai menguji program. Nah, misal di baris 14, kita hilangkan titik komanya. Nah, ketika dijalankan, nah, di sini ada error nih, baris 14, error. Nah, ketika 14, kita jadikan komentar. Nah, ketika di run, nah programnya berjalan. Artinya di baris 14 itu tadi ada error atau masalah. Nah, setelah dihilangkan, kita tambahkan titik koma lagi, baru di run lagi. Nah, dia programnya akan jalan. Jadi selain untuk memberi catatan, komentar juga bisa sebagai namanya debugging, yaitu menemukan error yang ada di program kalian, seperti itu. Oke, itu komentar. Nah, sekarang variabel. Nah, variabel itu di konteks pemrograman ya, itu adalah simbol atau nama yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai atau value di dalam memori komputer. Nah, sintaksnya itu adalah tipe data dulu, jenis tipe datanya, kemudian nama variabelnya, baru nilainya, seperti itu. Oke, tipe data seperti apa? Nah, itu yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu adalah tipe data integer. Nah, tipe data integer itu mudahnya adalah bilangan bulat. Nah, jadi segala bilangan bulat
dari minus 1, 0, 1. Nah, itu namanya bilangan bulat tanpa desimal. Itu namanya adalah integer. Nah, kemudian untuk ngeprint data integer di dalam bahasa C, dia butuh format specifiers. Nah, butuh formatnya itu adalah %d atau %i. Oke, kita contohkan, Bapak contohkan aja. Nah, ini misal kita akan membuat tipe data integer. Oke. Nah, tipe data integer kita lihat di bagian variabel ya. Nah, variabel sintaksnya adalah tipe data. Nah, untuk integer, tipe datanya kita tulis ini int. Kemudian variabelnya misalnya angka. Oke, kemudian sama dengan baru kita isi angkanya. 5. Nah, untuk kita print tipe data integer ini, variabel angka, maka kita perlu namanya format tadi, format specifiers. Nah, yang ini bisa kita hapus dulu. Nah, ingat kalau yang di dalam tanda petik, dia tipe datanya string atau teks. Misalnya bilangan. Sama dengan, nah, %d. Nah, %d ini adalah format specifiers atau perwakilan. Perwakilan dari tipe data integer. Nah, setelah tanda petik 2, kalian kasih koma, kemudian variabelnya, nah, yaitu angka. Nah, kalau sudah seperti ini, kita run. Nah, maka bilangan sama dengan 5. Nah, 5 ini adalah variabel angka tadi, karena angka value-nya adalah 5. Kalau diganti menjadi 15, ketika di run, maka nanti outputnya adalah 15, seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana untuk membuat multivariabel? Nah, kita akan membuat banyak variabel, tetapi satu tipe data, yaitu integer. Nah, bisa kita lakukan seperti ini. Oke, int, ada A, ada B, ada C. Nah, kita sudah membuat 3 variabel baru, yaitu tipe data dengan, kita sudah membuat 3 variabel baru dengan tipe data yang sama, yaitu integer, bilangan bulat. Nah, tetapi di sini belum ada nilainya. A, B, C ini masih 0, tidak ada nilainya. Nah, untuk menambahkan nilainya, bisa kalian tambahkan di bawahnya lagi. Misal A sama dengan 20. Kemudian B sama dengan 12. Nah, C bisa kalian tambahkan samping atau di bawah juga bisa. Itu sama aja. Nah, C-nya mau kalian tulis di samping B ini juga bisa. Yang penting sudah ada titik koma setelah ini. Ini namanya statement. Artinya A adalah 20, B 12, C isinya 22. Nah, gimana caranya untuk ngeprint mereka semua? Karena di sini ada 4 variabel integer, maka %d-nya juga harus ada 4. Nah, spasi %d, spasi %d, spasi %d. Nah, %d yang pertama itu adalah angka. %d yang kedua, misalnya kita mau kasih ke A, maka di sini koma A, koma B, koma C. Nah, kalau di run, nah kalau nggak muncul, di stop dulu, di run lagi. Nah, maka 15, 20, 12, 22, yaitu angka A, B, C. Nah, apa yang terjadi kalau %d-nya ini kalian tulis tanpa spasi? Nah, misal seperti ini. Nah, kalau di run, stop dulu, run lagi. Nah, bilangannya akan sama, value-nya akan sama, tetapi tanpa spasi. Nah, jadi di bagian printf ini benar-benar detail. Kalau tanpa spasi, maka outputnya tanpa spasi. Kalau kalian kasih koma, nanti outputnya akan koma. Kalau titik, ya nanti akan titik.
Nah, seperti itu. Sesuai yang ada di antara dua tanda petik ini. Jadi yang di antara dua tanda petik ini, kecuali format specifier, itu namanya teks. Misalkan tulis 5 di sini. Nah, 5 ini dia berupa teks, bukan berupa bilangan bulat atau bukan berupa integer seperti itu. Oke, mungkin yang integer bisa sampai di sini. Nanti yang input integernya dicontohkan di bagian contoh kasus. Oke, ini beberapa aturan penulisan variabel, nanti bisa kalian baca ya. Ada cukup banyak ini. Oke, kemudian operator aritmatika. Nah, operator aritmatika itu ada 5. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus atau sisa bagi. Nah, kira-kira penulisannya seperti ini. Oke, ini contoh kasusnya. Langsung aja kita coba ya. Oke. Dicontohkan dulu. Oke, misal di sini. Kita buat variabel baru deh. INTD misalnya. Atau hasil. Hasil sama dengan A ditambah B. Nah, kemudian kita print di sini. Persen D ditambah persen D sama dengan persen D. Nah, tapi yang akan dijumlahkan adalah A tambah B. Berarti persen D pertama itu adalah A, kemudian B, kemudian adalah hasilnya. Hasil itu adalah merupakan penjumlahan A dengan B. Nah, jadi ketika dijalankan, 20 tambah 12 sama dengan 32. Nah, bisa juga seperti ini. Misal kalian nggak mau bikin variabel baru. Nah, hasilnya ini bisa di komen aja dulu, biar nggak dibaca. Kemudian di sini, bisa kalian tulis seperti A ditambah B. Nah, jadi ini kalau tanpa variabel. Ketika di run, nanti hasilnya sama. Atau A dikali B. Nah, dia pakai bintang. Di run. Nah, 20 kali 12 sama dengan 240. Jadi buat ngeprintnya juga bisa kalian taruh operator aritmatika di sini. Atau membuat variabel baru. Nah, jadi ada banyak cara sebenarnya dalam pemrograman. Tinggal kalian pilih mana yang lebih mudah kalian gunakan. Seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas contoh kasusnya. Oke, kasus pertama, kasir kantin sekolah menjual nasi goreng seharga 15.000. Nah, buatlah program meminta input jumlah porsi yang dibeli siswa, lalu menghitung dan menampilkan total harga yang harus dibayar. Nah, jadi di sini outputnya ada satu, yaitu harga yang harus dibayar. Nah, dengan ketentuan satu porsinya yaitu 15.000. Oke, kita coba dari awal. Nah, jadi int main-nya kosong ya, hanya ada return aja. Nah, pertama kita membuat nasi goreng. Nasi goreng itu 15.000. Nah, ini catatannya. Berarti kemudian ada porsi. Nah, jadi ada dua variabel nih. Sama-sama integer. Pertama nasi goreng. Kita tulis nasgor aja disingkat. Nasgor, kemudian porsi. Nah, variabelnya cukup bebas ya. Yang penting sesuai dengan aturan. Oke, nasgor di sini harganya 15.000. Nah, sementara porsi ini bisa berubah-ubah tergantung yang makan. Bisa satu porsi, bisa dua porsi. Nah, kita coba yang tetap dulu. Misalnya porsinya adalah 2. Nah, maka yang harus dibayar, berarti kita butuh variabel baru lagi. Atau tanpa variabel juga bisa. Nah, misal kalian ingin buat variabel baru.
itu INT bayar. Sama dengan Nasgor dikali porsi. Kemudian printf. Oke, total bayar sama dengan persen D. Yang dimana persen D itu adalah variabel bayarnya tadi. Koma. Nah, kalau di run, oke, total bayarnya adalah 30.000. Nah, misalnya kita ingin menampilkan porsinya juga. Nah, supaya mengurangi resiko kesalahan. Misalnya printf jumlah porsi sama dengan persen D. Kemudian kita buat enter. N. Setelah itu isinya porsi. Nah, ketika di run, oh maaf ya, terbalik N-nya. Nah, seperti ini. Run. Nah, jumlah porsi 2, total bayar. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat program yang interaktif sama penggunanya? Nah, jadi porsinya ini bisa kita input di dalam programnya. Maaf, ketika programnya sudah berjalan. Nah, maka caranya seperti ini. Kalau printf, dia sebagai output. Nah, maka sebagai input, dia menggunakan scanf. Jadi scanf. Nah, karena yang akan kita taruh itu ke dalam porsi ini berupa integer, maka scanf-nya juga persen D. Kemudian koma. Nah, sebelum kan kita ingin menaruh data inputnya ini ke porsi ini. Kita dan porsi. Nah, jadi sintaksnya seperti ini kalau ini. Jadi kira-kira scan tipe data integer, masukkan ke dalam variabel porsi. Seperti itu bahasanya. Jadi ketika kalian jalankan programnya, nah di sini kosong nih nampaknya. Misal kalian masuk 5. Kemudian enter. Nah, 5 ini nanti akan masuk ke dalam porsi. Setelah itu baru dikalikan Nasgor dikali porsi, yaitu 5. Enter, maka total bayarnya 75.000. Nah, kalau seperti ini, maka penggunanya kan cukup bingung. Karena kalau ketika di run, nah dikirain programnya error nih, karena tampilannya kosong. Nah, supaya tidak bingung, maka sebelum scanf ini, sebelum di input, maka ditambahkan sebuah kalimat atau tampilan output lagi. Nah, misalnya di sini input porsi. Nah, bisa kalian print F lagi. F porsi yang dipesan. Tik 2 spasi. Nah, seperti ini. Jadi ketika di run, nah di sini muncul porsi yang dipesan berapa. Tinggal nanti usernya data atau nilai sesuai porsinya. Misalnya porsinya pesan 12. Nah, maka nanti 12 ini akan masuk ke porsi, kemudian akan dihitung ke dalam variabel bayar. Nah, jadi kalau ketika kalian klik enter, nah jadi jumlah porsinya 12, kemudian total bayarnya 180.000. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini program sederhana untuk menghitung total bayar dari menu nasi goreng. Oke, Bapak harap paham ya. Sekarang kita ke kasus kedua. Nah, kita ingin membagi 32 siswa ke dalam beberapa kelompok yang masing-masing berisi 5 orang. Maka buatlah program untuk menghitung berapa banyak siswa yang tidak mendapatkan kelompok atau sisanya. Nah, jadi di sini adalah fungsinya operator aritmatika yaitu namanya modulus. Oke, kita kerjakan saja. Jadi yang ini dihapus lagi.
Oke, pertama di sini ada 2 input ya. Pertama siswa, kemudian beberapa kelompok. Nah, jadi ini INT siswa, kemudian kelompok. Nah, pertama kita akan input dulu jumlah siswa. Nah, tadi pakai scanf, kemudian %D, kemudian dan kita masukkan ke dalam variabel siswa. Oke, di atasnya kita tambahkan printf dulu ya, supaya tidak bingung. Jumlah siswa. Nah, kemudian scanf siswa. Kemudian ini untuk nasi gorengnya dihapus ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk jumlah siswa per kelompok. Nah, input jumlah siswa per kelompok. Oke. Printf dulu. Jumlah siswa satu kelompok. Siswa satu kelompok. Oke, jangan lupa titik koma. Setelah itu scanf, %D, kita masukkan ke dalam variabel kelompok. Nah, kemudian ini untuk menghitung sisa siswanya atau sisa bagi. Nah, KINT sisa sama dengan, nah jumlah siswanya tadi yaitu adalah siswa modulus kelompok. Kemudian printf sisa siswa sama dengan %D. Kemudian di sini sisa. Nah, jadi gimana cara modulus itu bekerja? Nanti Bapak jelaskan sambil berjalannya program. Oke, kita run dulu. Oke, jumlah siswanya sesuai contoh dulu. Nah, ada 32 siswa. Kita masukkan 32, enter. Nah, siswa satu kelompok. Nah, per kelompoknya di sini 5 orang. Dan enter. Nah, maka sisa siswa, siswa-siswa ya. Oke, sisa siswa yang belum dapat kelompok itu adalah 2 orang. Nah, jadi cara modulus bekerja, nah kalau di sini kan nanti dia akan jadi 32 modulus 5. Nah, sesuai yang kita inputkan tadi. Artinya 32 dibagi 5 itu sisa berapa? Nah, yang mendekati dengan 32 ketika dibagi 5 kan adalah 30. Nah, jadi 32 dikurangi 30 adalah 2. Nah, jadi cara kerja modulus seperti itu. Dia adalah sisa bagi. Nah, ini kita kembalikan dulu. Oke, kemudian kita jalankan ulang. Misal jumlah siswanya adalah 12. Setiap kelompok adalah 5. Nah, 12 dibagi 5 yang mendekati adalah 10. Nah, jadi 12 dikurangi 10 berarti siswanya sisa 2. Nah, jadi seperti itu. Jadi modulus itu adalah sisa bagi. Oke, kita run sekali lagi. Nah, misal jumlah siswanya ada 20. Sementara tiap kelompok misalnya 7 orang. Nah, 20 dibagi 7 yang paling mendekati adalah 14. Nah, jadi selisihnya 20 dan 14 yaitu adalah 6. Jadi ketika dijalankan, hasilnya seharusnya ada 6. Nah, seperti itu.
Oke, Bapak harap paham. Nah, selanjutnya adalah tugas. Nah, silakan. Yang ini tadi bisa kalian hapus atau mau dicatat dulu silahkan. Setelah itu, kalian buat program tugas 1 dan tugas 2. Nah, jadi tugas 1 dan tugas 2 ini nyambung. Kalian buat dulu tugas 1, kemudian kalian modifikasi lagi menjadi tugas 2, seperti itu. Oke, silakan selamat mengerjakan. Nanti kalau sudah angkat tangan nanti Bapak nilai. Oke, selamat mengerjakan.